Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erma Diarniwati. Di sini saya akan mempresentasikan program ChatSpot dengan menggunakan aplikasi Python, di mana program ini akan jawab apa yang kita tanyakan. Dengan terlebih dahulu kita sudah mendefine pertanyaan serta jawaban yang akan kita buat nanti. Dengan sebelumnya kita sudah melakukan atau mendefine pertanyaan serta jawaban yang akan dibutuhkan nanti. Untuk pertama kali, jangan lupa kita melakukan import random. Import random, random ini ada tujuannya untuk mengacak. Jadi nanti pada waktu kita mengucapkan atau kita menyampaikan pertanyaan, ada beberapa jawaban atau beberapa opsi yang akan kita define dan dia akan menjawab secara acak. Itu fungsi random. Nah, pertanyaan dan jawaban itu kita define atau kita buat dengan satu kata kunci ya, misalnya ini response gitu. Kita bisa bebas untuk mendefine seperti apa. Dan kemudian kita buat beberapa kondisi pertanyaan serta jawabannya. Lalu kita dev respond user message. Di sini kita akan merespon message dari user itu. Jadi jika user message in response, jika yang dituliskan pesan oleh user itu ada di response, ada di sini, maka dia akan menjawab secara random. Jika yang ditanyakan user itu tidak ada di respons ini, else ini ya, maka akan terjawab, maaf, saya tidak mengerti pertanyaan Anda. Untuk mengulang kembali, maka kita buat kondisi while true. While true. Nah, kemudian kita tambahkan juga lower. Apa fungsi lower ini? Lower ini untuk meminimalisasi apabila kita ada kesalahan mengetik kalimat atau kata dalam bentuk kapital atau huruf kecil. Jadi bisa mau huruf kecil, mau huruf besar itu tidak berpengaruh. Nah, kita kasih state lower. Kemudian jika user mengetikkan exit, di sini kita kasih kalimat atau di sini kita kasih komen. Jika user mengetikkan exit, maka akan keluar chatbot menyampaikan terima kasih sampai jumpa lagi, kemudian break. Aplikasi akan ditutup. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita coba jalankan terlebih dahulu. Nah, dia akan mengacaknya. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, pagi. Karena di sini kita ada opsi. Kita coba lagi. Ada dua opsi ya. Saya Michelle, apa yang bisa saya bantu? Saya Michelle, asisten virtualmu. Ini adalah kondisinya. Kita coba exit dulu. Nah, kalau kita exit, satu tekannya terima kasih sampai jumpa lagi. Di sini kita bisa menambahkan juga ya. Jangan lupa pakai tanda kutip ya. Kemudian jika kita mau menambahkan opsi lagi, kita bisa buat kita akan coba running. Yang barusan kita input sudah bisa terpanggil. Selanjutnya kita akan coba melakukan import ini. Levenstein ya. Apa itu Levenstein? Levenstein itu adalah untuk mengantisipasi kita pada waktu kita typo atau kita kekurangan dalam mengetikkan huruf pertanyaan. Misalnya dengan PIP seperti biasa ya di Python ya. Kita import, kemudian kita set ambang batasnya. Jadi di sini thresholdnya saya setting 3, di mana pada waktu nanti kita mengetikkan ada dua huruf yang kurang, dia tetap akan bisa merespon. Biasanya pada waktu kita chatbot, kita kekurangan satu huruf, dia tidak bisa merespon karena sangat sensitif ya.
case sensitif dan harus lengkap, ejaannya juga harus sama. Nah, ini kita coba berikan namanya import Levenstein ini untuk mengantisipasi kita typo atau kekurangan karakter. Lalu untuk menjalankan perintah ini, kita sudah state ya di sini for key in response, responnya pada waktu Levenstein ini kita jalankan, itu kita setting thresholdnya harus kurang dari yang kita setting. Jadi kita di sini kita settingnya 3. Jadi kita berikan tanda kurang dari 3. Jadi kalau dia kita ketikkan kurang dari 4 huruf, dia gak akan bisa jalan. Nanti akan muncul, maaf saya tidak mengerti pertanyaan Anda. Tapi pada waktu kita ketikkan kurang dari 1 huruf atau kita kurang 2 huruf masih bisa dibaca. Kita langsung coba running aja ya. Sebelumnya kita nonaktifkan ini dulu ya. Nah, yang ini kita efektifkan lagi. Oke. Nah, di sini kita sudah aktifkan. Kenapa di sini masih ada line warna kuning? Karena di atas kita belum nonaktifkan tanda crossnya. Nah, sudah, jangan lupa kita save. Kita coba running. Masih terjawab, kita coba. Masih terjawab. Kita coba lagi. Masih bisa. Kenapa? Karena di sini kita setting 3. Kalau teman-teman setting 1 atau 2, nah itu akan lebih ke sensitif lagi. Ya. Sekarang kita coba ketikkan di mana huruf itu akan berkurang sampai 4 huruf. Misalnya. Nah, dia akan menjawab, maaf, saya tidak mengerti pertanyaan ini. Sini. Karena dia lebih dari 3 huruf. Baik. Selanjutnya kita akan melakukan pengkodingan untuk menjalankan program chatbot dari teks ke bicara atau text to speech. Sebelumnya kita harus menginstal dulu PYTTSE keempat ini seperti biasa melalui PIP, kemudian install. Setelah kita install, baru kita lakukan pengkodingan. Di sini state-nya kita buat engine, memanggil yang import ini, lalu kita tuliskan beberapa kata yang akan kita jalankan. Codingnya cukup ini, mari kita coba jalankan. Hello there, how are you? Good morning. Today is beautiful day. I am Jake, your personal assistant. What can I do for you? Selanjutnya kita bisa juga melakukan pengkodingan text to speech seperti ini. TK internya kita import dulu. Kemudian kita juga menggunakan PYTTSE keempat. Lalu kita buat root untuk memanggil yang tadi. TK internya. Kemudian untuk titelnya kita text to speech. Kita nanti akan bikin semacam box conversation nanti di situ. Ini kodenya seperti ini, ada speak now. Kemudian kita akan define voice-nya itu ada 2, yaitu male dan female. Nanti kita akan define di situ. Di sini kita state ya, di sini ada def untuk set voice-nya. Untuk yang male itu 0, untuk yang female ini adalah 1. Kemudian untuk speed voice-nya kita juga set, ada fast, ada normal, dan ada biasa saja rare gitu ya. Nah, kemudian voice yang sudah kita rekam ini bisa kita download. Kita state def download. Di sini nanti akan mendownload suara yang tadi sudah kita convert. Nah, di sini lalu speednya juga bisa kita atur di sininya. Ini adalah untuk pembuatan textbooknya nanti. Jadi nanti modelnya tidak muncul di root yang di sini, yang di terminal ini, tapi kita akan buat setbox. Kalau yang pertama tadi adalah muncul di root ini di terminal, yang ini akan muncul menjadi dialog box. Oke, kurang lebih codingannya seperti ini. Kita coba jalankan. Kita coba dengan suara cowok dulu. Hello, how are you today? Kita ganti dengan female. Hello, how are you today? Speednya kita bikin fast. Hello, how are you today? Kita coba lagi.
It is a beautiful day. Kita bisa save juga di sini. Nah, save ini nanti mau kita simpan di mana gitu ya. Itu untuk yang text to speech. Nah, bagaimana dengan yang speech to text? Di sini ada juga untuk program speech to text. Jadi kita bicara nanti akan tersampaikan dalam bentuk tulisan. Jangan lupa di sini kita harus melakukan import juga karena kita mau speech to text, maka kita harus mengimport speech recognition. Speech recognition ini kita bisa install dulu seperti biasa jika kita belum melakukan instalasi. Nah, setelah itu kita import, kemudian kita buat mainnya, kemudian untuk source-nya nanti adalah kita menggunakan mikrofon. Nah, dengan mikrofon ini nanti akan kita ucapkan sebuah kalimat atau sebuah kata. Aplikasi ini akan loading, kemudian dia akan menyampaikan please something. Nah, dan setelah itu baru kita bisa mengucapkan atau berbicara. Nah, setelah itu dia akan melakukan recognizing now. Dia akan merecognize suara kita, kemudian akan menjadi teks. Nah, ini nanti dia akan keluar dalam bentuk teks adalah you have said apa yang tadi kita bicarakan atau kita ucapkan di atas tadi yang ini. Setelah itu baru auto record successfully kalau kita rekam. Kita kasih exception juga apabila codingan kita terjadi error. Nah, setelah ini selesai kita coding, tesnya jangan lupa di save. Lalu kita coba tes running. Good morning. Nah, berhasilnya audio record successfully. Kita mengucapkan sesuatu, please say something, kemudian aplikasi merecognizing, kemudian dia akan mentranslate, you have said, di kalimat ini, kita mengucapkan good morning. Kemudian audio sudah terrecord juga. Terrecordnya di mana? Di folder tempat kita melakukan pengkodingan tadi ya. Di sini. Kita coba sekali lagi. It is a beautiful day. It is a beautiful day. Kita translate. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan coding di Python juga. Nanti chatbot ini akan membalas atau menjawab pertanyaan kita dengan suara. Jadi sebelumnya kita harus menginstal dulu beberapa komponen. Kita bisa ambil source-nya di sini. Di sini saya tambahkan PyWhatKit ini nanti untuk ke Google, kemudian Wikipedia nanti untuk ke connect ke website Wikipedia. Jadi trial pertama itu adalah saya akan mencoba agar si chatbot ini bisa membuka Google atau membuka Wikipedia yang sesuai kita instruksikan. Ya, kita setting dulu di sini voice-nya. Ya, kita setting dulu di sini voice-nya. Voice-nya di sini kita bisa set sesuai dengan kategori atau sesuai dengan aturan yang ada. Lalu habis itu pada waktu kita running, chatbot ini akan mendengar perintah kita melalui mikrofon. Di sini kita define dengan mikrofon. Maka si chatbot akan menjawab, "Hi, I'm Jack, can I help you?" Kemudian ada listening dulu. Dia akan mendengarkan perintah kita. Nah, untuk mendengarkan ini thresholdnya kita setting 0,8. Bisa juga kita setting 1 detik, mungkin terlalu lama, tapi 0,8 kita coba setting di sini. Lalu perintahnya kita setting di sini adalah frase time limit adalah 5 karakter atau 5 suku kata. Jadi sebaiknya jangan terlalu banyak suku kata yang kita perintahkan kepada chatbot. Kemudian setelah mendengarkan, dia akan melakukan processing, kemudian akan merecord, kemudian dia akan mencari recognize di Google. Baru setelah itu akan keluar. Nah, untuk selanjutnya kita berikan perintah ya untuk menjalankan si Jack ini, karena aplikasi ini kita beri nama Jack, terserah kita bisa berikan yang lain ya, namanya Michelle atau Alexis seperti yang di Google itu, silahkan. Kita running, kita define run Jack, kemudian layanan perintah, dia akan menjalankan perintah kita, kemudian kita akan memberikan perintah dengan kata-kata open. Pada waktu kita perintahkan dia untuk open Google misalnya, maka dia akan membuka website Google. Atau yang berikutnya kita berikan find out, mencari atau carikan atau temukan. Cari source-nya, kita coba contoh di sini adalah source-nya ada di Wikipedia. Jadi find out apa gitu. Kita jalankan dulu perintah ini
untuk tahu perbedaannya. Hi, I am Jake. Can I help you? Jake find out Indonesia. Indonesia, officially the Republic of Indonesia, is an island country in Southeast Asia and Oceania between the Indian and Pacific Oceans. It consists of over 17,000 islands, including Sumatra, Java, Sulawesi, and parts of Borneo and New Guinea. Indonesia is the world's largest archipelagic state and the 14th largest country. Hi, I am Jake. Can I help you? Jake, open Google. Opening Google. Jake, open Backstreet Boys. Opening Backstreet Boys. Itu tadi adalah perintah kita langsung ke chatbot ya untuk mencarikan. Nah, ini suaranya kita setting di sini. Lalu selanjutnya kita akan buat chatbot ini akan tanya jawab dengan kita. Ini tadi kan perintah, ini kita pingin ngobrol sama chatbot. Kita buka atau kita coding. Di atas kita sudah perintahkan Jake akan running, aplikasi ini, Jake ini akan running sesuai dengan perintah kita. Jika layanannya ini ada video atau wiki, maka dia akan mengeluarkan video atau wiki. Nah, di sini kita bikin elif ya. Ini dengan omongan kita. Jadi di sini kita setting misalnya elif good morning in layanan, maka si Python ini akan menjawab good morning, can I help you? Kemudian kita bikin kondisi yang lain lagi. Who are you? How are you? Ini akan saling tanya jawab. Nah, di sini akan tanya jawab. Tapi pada waktu kita memberikan pertanyaan di luar yang sudah kita define sebelumnya, maka si chatbot ini akan menjawab, I cannot hear you. Repeat again, please. Gitu. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba running. Hi, I am Jake. Can I help you? Who are you? I am Jake, your virtual assistant. What can I do for you? Good morning. Good morning. Can I help you? Can you tell me about AI? Sure. AI is artificial intelligence is intelligence perceiving, synthesizing, and inferring information demonstrated by machines, as opposed to intelligence displayed by humans or by other animals. Hi, I am Jake. Can I help you? Can you sing? I cannot hear you. Repeat again, please. Hi, I am Jake. Can I help you? Can you singing? Sure, I can, because I am Jake, the greater singer. Hi, I am Jake. Can I help you? Good morning. Good morning. Can I help you? Who are you? I am Jake, your virtual assistant. What can I do for you? How are you? I am good, thank you. How about you? Good, thank you. Hi, I am Jake. Can I help you? What are you doing in here? I will replace the human role. I can change all human to do in this world. Goodbye. Goodbye. Have a nice day. Demikian demo video untuk chatbot antara text to text dan text to speech. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.